Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya Yudi Pratama. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Sintang, jurusan Tarbiyah, program studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya akan menyampaikan tentang amaliyah, amalan Nahdiyin atau ke-NU-an yang berkaitan dengan pembacaan surah Yasin dan tahlil pada malam Jumat. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pembacaan surah Yasin pada malam Jumat. Pembacaan surah Yasin pada malam Jumat sangat dianjurkan bagi kalangan Nahdiyin. Keutamaan membaca surah Yasin pada malam Jumat itu ditegaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud. Surah Yasin perlu kita ketahui bahwa salah satu bacaan di Al-Quran yang kerap kita baca. Nah, Yasin kerap dibaca ketika meminta kesembuhan, ya, hingga saat kita doa bersama. Surah Yasin juga menjadi pengantar kepulangan seseorang ketika tanda-tanda kematiannya telah dekat, atau di saat orang sedang sakaratul maut, boleh kita membaca surah Yasin di sampingnya. Selain itu, ya, surah Yasin juga dianjurkan dibaca di hari Jumat atau malam Jumat. Nah, ditemukannya anjuran membaca surah Al-Kahfi, ya, selain dari surah Al-Kahfi maksudnya adalah beberapa hadis, meski kualitas sanadnya itu tidak terlalu sebaik anjuran membaca surah Al-Kahfi, ya. Al-Manawi menyebut beberapa surat yang diterangkan keutamaan dalam sebuah hadis, yaitu ada surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Saffat, surah Yasin, dan surat-surat yang menyebutkan ihwal Al-Imran. Nah, hadis membaca Yasin di malam Jumat yang pertama, ya, hadisnya yang berbunyi, barang siapa membaca surah Yasin dan Al-Saffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Ha. Sementara itu, Kiai Haji Munawwir Abdul Fattah dalam kitabnya membaca surah Yasin menuliskan bahwa sebuah hadis menyebutkan Yasin 5 quriyat lahu, artinya surah Yasin dibaca sesuai niat si pembaca. Artinya siapa saja yang membaca surah Yasin itu harus sesuai dengan niatnya. Niatnya mau minta kesembuhan atau kelapangan artinya dalam kelapangan rizki dan lain sebagainya, kemudahan, ya, jodoh dan sebagainya. Itu tergantung daripada si pembaca. Nah, kemudian Yasin dapat juga, ya, dibaca saat kita mengharap rizki, memohon rizki, tadi sudah saya jelaskan, memohon kesembuhan, kemudian memohon jodoh, ya, memohon disembuhkan dari penyakit dan lain-lain. Nah, akan tetapi dalam praktek sehari-hari akhir-akhir ini masyarakat sudah mentradisikan membaca surah Yasin dalam majelis-majelis kecil, terutama di kampung-kampung seperti tempat kami. Itu banyak sekali, ada beberapa kelompok, namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu ada yang membaca surah Yasin pada saat malam Jumat, ada yang membaca surah Yasin pada hari Minggu sekaligus dengan pembacaan kitab Al-Barjanji, dan sholawat dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi tradisi di kampung-kampung. Nah, bahkan sudah lazim, dan yasinan itu
telah disatukan dengan pembacaan tahlil. Nah, tahlil dan yasin telah menyatu menjadi bacaan untuk atau khususnya orang-orang NU, dan selalu dapat kita dengar dari kelompok-kelompok kecil. Itu bisa saja itu tadi ya, ada yang siang hari, ada yang malam Jumatnya, ada yang hari Minggu, banyak versi khususnya untuk di kampung itu banyak. Nah, dalam hadis juga ada dijelaskan bahwa di dalam hadis Maqal bin Yasar tersebut juga disebutkan bahwa ya, surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Siapa saja yang membacanya semata-mata karena Allah dan berharap kebahagiaan akhirat, maka ia akan diampuni segala dosa-dosanya. Maka bacakanlah Yasin di samping saudaramu yang sedang sekarat. Itu hadis yang dianjurkan. Nah, kemudian Munawir Abdul Fattah juga menulis, diriwayatkan juga jika seseorang muslim dan muslimah dibacakan surah Yasin ketika mendekati ajalnya, maka akan diturunkan 10 malaikat berkat dari huruf-huruf Yasin yang dibaca. Nah, para malaikat itu berdiri berbaris di samping orang yang sedang sakaratul maut itu tadi. Itu apa? Untuk membacakan sholawat, membacakan istighfar kepada si fulan itu tadi. Dan ikut menyaksikan, malaikat ini juga ikut menyaksikan saat memandikan dan mengantarkan si fulan itu tadi, si jenazah itu ke makamnya atau ke kuburannya. Dalam kitab Al-Haul Ma'ani Ahadis Riyadhah As-Shalihin disebutkan bahwa bacaan surah Yasin untuk yang sedang mendekati ajal akan menjadi bekal dia, akan menjadi bekal ketika kita membaca surah Yasin di samping orang yang sedang sakaratul maut itu tadi. Nah, seperti halnya juga ia membawa susu kental dalam sebuah perjalanan. Nah, dan surat Yasin pada dasarnya dapat dibaca untuk seseorang setelah meninggal. Nah, bisa juga dibaca setelah orang itu meninggal. Di mana bacanya? Di rumah atau bahkan di makamnya. Nah, itu yang berkaitan dengan pembacaan surah Yasin dan tahlil. Sedikit materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari kami pribadi. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.